Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Imamat pasal 14. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air yang mengalir itu. Ayat yang ke-7. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia, lalu burung yang hidup itu harus dilepaskannya ke padang. Ini adalah sebuah ritual, katakan ritual. Bukan untuk menyembuhkan orang sakit kusta. Tapi ini adalah ritual bagaimana orang yang sudah sembuh sakit kusta itu dinyatakan tahir atau bersih oleh imam. Jadi yang bisa menyatakan seorang itu tahir atau bersih itu adalah imam. Ya, jadi kalau ada orang Israel yang sakit kusta, kemudian mereka ngalamin kesembuhan, mereka harus lapor sama imam. Mereka harus bilang sama imam. Dan kemudian apa? Imam akan keluar dari kemah suci untuk menemui orang itu. Dan kemudian dia akan cek betul tidak orang ini sudah sembuh. Jangan-jangan ini orang tipu. Jangan-jangan masih ada bercak-bercak kusta di tubuhnya. Kalau dicek semua ternyata sudah bersih semua, sudah sembuh total, maka ada dibuat ritual, dan ritual ini bukan dilakukan di kemah suci, tapi di luar kemah suci. Ya, ritualnya bagaimana? Orang yang dinyatakan udah sembuh ini, imam suruh apa? Ambil 2 ekor burung. Katakan 2 ekor. Ya. Dan kemudian apa? Disuruh ambil kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Kemudian apa yang dilakukan? Diambillah sebuah belanga dari tanah liat, dan kemudian ada air yang dibiarkan mengalir dalam belanga itu. Dan apa yang dibuat dengan 2 burung itu? Burung yang pertama itu akan disembelih, dan darahnya ditumpahkan ke dalam air yang mengalir dalam belanga itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Burung yang masih hidup itu tidak disembelih, tapi burung yang masih hidup beserta dengan kayu aras dan kirmisi dan hisop itu dicelupkan ke dalam air yang udah campur dengan darah itu, saudara. Dan kemudian apa? Imam akan ambil itu burung itu yang udah dicelupkan yang masih hidup itu. Kemudian imam akan perkatakan sama orang yang sudah dinyatakan sembuh itu, engkau sudah tahir, engkau sudah bersih. Dan kemudian dia percikkan itu darah burung itu dengan burung yang masih hidup itu, dia percikkan sebanyak 7 kali. Ya, katakan 7 kali. Setelah dipercikkan, ini burung yang satu masih hidup diapain? Dilepaskan. Nah, sekarang saya akan bawa kita melihat arti di balik kisah ini, saudara. Ya, saudara tahu penyakit kusta itu lambang daripada dosa. Katakan dosa. Orang biasa kena kusta zaman dulu, kena sedikit dulu lama-lama menyebar. Sama dengan dosa. Dosa itu kadang-kadang dia tidak kelihatan. Dia masuk pelan-pelan, lama-lama dia menyebar. Ya. Dan orang kusta itu adalah orang yang pada zaman dahulu orang yang dikucilkan. Orang yang dianggap berdosa. Orang yang terkutuk. Orang yang dianggap, saudara tahu penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan, saudara. Pada zaman dahulu, tidak ada obatnya. Dan saudara tahu sebenarnya ritual ini ritual di Imamat 14 ini tidak pernah terjadi. Ini cuma ritual yang ditulis tapi tidak pernah terjadi sampai Yesus datang. Pernah tidak ada orang Israel yang sembuh dari sakit kusta? Miriam tidak dikatakan sembuh, saudara.
tidak ada satu orang Israel pun yang pernah ngalamin kesembuhan dari kusta sehingga melakukan ritual ini, saudara. Karena apa? Karena ritual ini hanya bisa dilakukan ketika Mesias itu datang. Kalau saudara nanti kita baca, saya akan bawa kita nanti melihat di Matius pasal 8. Kisah mengenai Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Setelah Yesus menyembuhkan, mentahirkan orang itu, Yesus bilang apa? Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh hukum Taurat kepada imam. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa Mesias itu sudah hadir di dunia, saudara. Jadi tidak ada seorang pun Israel yang sakit kusta disembuhkan, saudara. Jadi ini ritual yang ditulis tapi tidak pernah terjadi kurang lebih selama 1500 tahun, saudara. Kusta itu gambaran daripada orang yang berdosa. Kita ini adalah gambaran daripada orang-orang yang sakit kusta sebenarnya. Betul? Kita semua ini gambaran orang-orang berdosa. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Jadi saudara tahu beda, pentahiran itu bukan kesembuhan, saudara ya. Pentahiran itu satu tahap setelah kesembuhan. Jadi sebelum dia ditahirkan, dia harus mengalami kesembuhan terlebih dahulu. Ia harus dibawa kepada imam. Ayat yang ketiga. Imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh. Jadi gini, saudara. Orang yang sakit kusta itu tidak boleh datang ke perkemahan. Tidak boleh datang ke kemah suci. Imam yang harus keluar dari perkemahan menemui orang itu, saudara. Ini gambaran yang indah. Kita orang berdosa tidak bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak turun dari sorga untuk menemukan saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Dia harus keluar dari perkemahan. Dia harus turun dari sorga untuk menemukan saudara dan saya orang berdosa. Amin. Maka imam harus memerintahkan supaya orang yang ditahirkan itu diambil 2 ekor burung. Kenapa 2 ekor? Nanti saya akan jelaskan. 2 ekor burung yang hidup, yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi dan hisop. Saudara, 2 ekor burung ini melambangkan Kristus dan karyanya. Katakan Kristus dan karyanya. Ya, bagaimana itu? Ayat yang kelima. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Saudara tahu kenapa burung itu disembelih? Kita tahu burung itu disembelih itu lambang daripada karya kematian Kristus, betul? Tapi kenapa di atas belanga tanah? Belanga tanah itu bejana tanah liat. Saudara tahu siapakah bejana tanah liat itu? Saudara dan saya juga bejana tanah liat. Saudara tahu tanah liat itu menggambarkan apa? Tubuh manusia kita. Manusia kita terbuat dari apa? Dari debu kembali kepada debu, dari tanah kembali kepada tanah. Tubuh kita ini dari tanah, saudara. Jadi jangan ada yang sombong. Ya, kita cuma dari tanah. Dan firman Tuhan kenapa burung itu disembelih di belanga tanah. Ini gambaran bahwa Yesus, dia tidak mati sebagai Allah. Dia harus jadi manusia dan dia punya belanga tanah dalam tubuhnya. Dia harus menjadi belanga tanah, baru dia disembelih, saudara. Baru dia mati. Ini artinya gini, dia adalah Allah, dia tidak bisa mati. Allah itu tidak bisa mati. Yang bisa mati itu adalah manusia. Makanya dia harus jadi manusia untuk dia bisa mati di atas kayu salib. Karena kalau dia tidak mati sebagai manusia, dosa saudara tidak bisa ditebus. Kita tidak bisa punya hidup yang baru. Amin, saudara. Dia harus jadi manusia karena manusia yang berdosa. Manusia pula yang harus menebus dosanya. Tidak ada cara lain. Allah harus jadi manusia. Dia pakai bejana tanah liat itu dan dia naik di atas kayu salib sebagai saudara dan saya dan menebus saudara dan saya. Amin, saudara. Kenapa di air yang mengalir? Air itu tipologi dari apa? Air. Air firman yang pertama. Betul? Tapi ada tipologi air yang kedua. Siapa dia? Roh Kudus. Dari dalam hati orang percaya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yaitu siapa? Roh Kudus. Amin. Jadi air itu punya 2 tipologi. Firman dan Roh Kudus. Kenapa itu, saudara? Kenapa dia harus disembelih di belanga tanah, pakai bejana manusia, dan di dalam air yang mengalir? Saya tahu artinya apa? Kematian Kristus itu bukan mati konyol. Kalau mati konyol itu gini, saudara, dia tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan diri.
Orang mati konyol itu orang yang tidak mampu menyelamatkan dirinya. Tapi Yesus bukan mati konyol, saudara. Dia mati menyerahkan dirinya karena itu sudah tertulis di dalam firman yang dinubuatkan oleh Roh Kudus kepada nabi-nabinya di dalam perjanjian lama. Amin, saudara. Maka dia mati itu adalah karena dia menggenapi nubuatan itu. Dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Dia bukan mati ditangkap. Yesus tidak pernah bisa ditangkap. Kalau belum waktunya, Yesus tidak pernah bisa ditangkap. Yesus tidak pernah bisa dibunuh. Tapi dia menyerahkan nyawanya karena dia mencintai saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sudah tertulis dalam firman-Nya, dinubuatkan oleh Roh Kudus. Amin. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambil bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir. Sudah tahu? Hisop, kain kirmisi, dan kayu aras ini melambangkan juga tentang karya Kristus. Kayu aras itu bicara tentang kayu salib. Kain kirmisi itu bicara tentang darah Yesus. Hisop itu apa, saudara? Waktu Yesus naik di atas kayu salib, dia berkata, "Aku haus." Tentara ambil apa? Dia ambil hisop, dia masukkan hisop itu di anggur asam, dan dia cucukkan di bibir Yesus. Hisop itu, saudara. Jadi tiga-tiga itu semua lambang daripada karya kematian Kristus. Nah, saudara tahu kenapa burung yang satu dibiarkan hidup dan dicelupkan? Karena burung yang hidup itu melambangkan kebangkitan Kristus. Jadi yang burung yang satu itu kematian Kristus. Burung yang hidup itu kebangkitan Kristus. Katakan kebangkitan Kristus. Di dalam kematiannya itu juga ada kebangkitannya. Ya, kalau dia mati tidak bangkit, kita sia-sia hari ini, saudara. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, kita adalah orang yang paling malang buang-buang waktu datang ke gereja. Kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita bersekutu? Kenapa kita sampai lompat-lompat menari seperti tadi itu? Bukan karena tanpa tujuan, saudara. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia bukan hanya mati, tapi Dia juga sudah bangkit, saudara. Dan hari ini Dia ada di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, menjadi wakil kita yang ada di sorga. Amin. Dia ada di sorga bukan sebagai Allah saja. Dia ada di sorga hari ini sebagai manusia. Kita punya satu orang wakil yang sudah sampai di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, mewakili saudara dan saya. Amin, saudara. Burung yang hidup itu lambang daripada kebangkitan Kristus. Burung yang masih hidup itu dicelupkan di darah burung yang mati. Dan kemudian apa? Dipercikkan. Berapa kali? 7 angka sempurna. Maksudnya apa? Darah Yesus itu waktu menyucikan hidup saudara dan saya, itu sempurna. Tidak ada yang perlu ditambahkan apa-apa untuk menyempurnakan penebusan dalam hidup saudara dan saya. Penebusannya, penghapusan dosa yang dibuat oleh Yesus itu sempurna, saudara. Amin. Waktu Dia bilang, "Engkau kudus oleh darahku, engkau sungguh-sungguh kudus." Waktu Dia bilang, "Dosamu sudah diampuni," tidak ada tapi, saudara. Tidak ada aku ampuni dosamu 90% aja. 10% engkau harus kerjakan supaya dosamu diampuni. Tidak ada, saudara. 7 angka sempurna waktu Yesus ampuni dosa saudara. Itu sungguh-sungguh sempurna. Amin, saudara. Kemudian Ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu. Dan dengan demikian mentahirkan dia, lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya di padang. Di dalam King James Version dikatakan gini, "And he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy 7 times," 7 kali. And apa? Shall apa? Pronouns itu apa, saudara? Memperkatakan. Memperkatakan apa? Him clean. Jadi imam itu harus memperkatakan bahwa dia ini bersih, tahir. And shall let the living bird loose into the open field. Jadi setelah dia memperkatakan orang ini tahir, maka burung itu yang hidup itu dilepaskan. Burung yang hidup itu lambang apa, saudara? Kebangkitan Kristus, betul?
kebangkitan Kristus. Ini arti yang pertama adalah ini lambang daripada Kristus yang naik ke sorga. Dia bawa darahnya sendiri naik ke sorga dan dia percikkan di bait Allah yang ada di sorga. Ibrani pasal 9 seperti itu. Ya. Tapi arti yang kedua yang saya mau bawa buat kita lebih lagi memahami adalah kenapa imam itu harus pronounce, harus memperkatakan bahwa dia ini sudah bersih. Setelah itu baru burung itu dilepaskan. Begini saudara, imam itu bisa Tuhan, tapi imam itu juga bisa saudara dan saya hari ini. Ya, bukankah saudara dan saya adalah imamat yang rajani? Betul? Kita ini semua imam saudara. Kita ini imam-imam dan raja-raja. Ya, saudara punya fungsi imam. Kita adalah imamat yang rajani. Saudara bisa datang langsung pada Tuhan. Imam itu menggambarkan seorang yang datang pada Tuhan. Ya, itu imam. Saudara bisa langsung karena saudara imamat yang rajani. Tidak harus tergantung dengan gembala. Saudara bisa langsung datang sama Tuhan. Ya, karena saudara imamat yang rajani. Ini gambaran dari hidup kita hari ini. Saudara, hari ini saudara orang kusta yang sudah disembuhkan, betul? Dosa-dosa kita sudah diampuni sempurna, sepenuhnya oleh Tuhan, betul? Kalau saudara lahir baru, saudara percaya bahwa penebusan Kristus itu sempurna dalam hidup saudara. Amin. Tetapi saudara, saudara juga harus memperkatakan apa yang Tuhan lihat dalam hidup saudara seperti apa yang dia lihat saudara. Jadi orang kusta yang mau ditahirkan, dia udah sembuh. Kesembuhan itu sudah dialami, bukan akan sembuh, tapi sudah sembuh. Tapi imam dia pronounce lagi, dia perkatakan lagi, engkau sudah tahir. Setelah itu apa? Burung itu dilepaskan. Maksudnya apa? Saudara, kita harus sepakat dengan Tuhan. Bagaimana engkau melihat siapa dirimu dalam Kristus hari ini. Kalau Tuhan bilang engkau adalah ciptaan yang baru, engkau jangan bilang yang lain tentang dirimu. Kalau Tuhan bilang engkau orang benar, engkau juga harus memperkatakan bahwa dirimu adalah orang benar. Kalau engkau sepakat dengan Tuhan, engkau memperkatakan yang sama dengan cara pandang Tuhan terhadap dirimu, maka apa? Kuasa kebangkitan Kristus itu dilepaskan dalam hidup saudara. Kenapa banyak anak Tuhan hidup selalu dalam kekalahan demi kekalahan? Mereka orang lahir baru, tapi mereka tidak pernah sadar siapa diri mereka dalam Kristus. Sehingga apa? Mereka melihat diri mereka melihat situasi mereka, bukan berdasarkan apa kata Tuhan tentang hidup mereka, tapi mereka melihat diri mereka, situasi mereka, berdasarkan apa yang mereka lihat, apa kata dunia tentang hidup mereka, apa kata orang tentang hidup mereka, apa kata situasi tentang keadaan mereka. Sehingga apa? Mereka tidak sepakat dengan Tuhan. Saudara, kita jangan ikut apa kata daging kita, apa kata dunia, apa kata situasi kita tentang diri kita. Kita cari tahu apa kata Tuhan tentang hidup kita, tentang keluarga kita, tentang rumah tangga kita, tentang tubuh kita, tentang sakit penyakit kita, tentang identitas kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan bilang keluargamu dipulihkan, jangan engkau bilang keluargaku tidak bisa dipulihkan. Sepakat dengan apa kata Tuhan. Waktu engkau sepakat, engkau perkatakan itu, sekalipun mungkin tidak enak, engkau sedang melepaskan kuasa kebangkitan Kristus ke dalam situasimu, ke dalam keadaanmu, ke dalam apa yang sedang kau alami dalam hidupmu. Amin, saudara. Kita sebagai orang perjanjian baru, kita ini bukan sedang melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu orang perjanjian lama. Di bawah hukum Taurat, mereka harus lakukan sesuatu supaya Tuhan berikan sesuatu. Hari ini Tuhan balik, saudara. Di dalam perjanjian baru, Tuhan kasih semuanya dulu buat saudara. Semuanya. Bahkan sebelum engkau alami, dia kasih itu pemulihan, dia kasih jawaban, dia kasih identitas, dia kasih semuanya. Dan baru engkau menjalani hidupmu dari apa yang dia sudah selesaikan buat hidup saudara. Engkau bukan lagi menjalani hidup saudara untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi engkau memulai start hidup saudara dari garis akhir, dari apa yang Yesus sudah bayar buat hidup saudara. Amin. Kalau kita menyadari hal seperti ini, maka sebenarnya kita tahu bahwa di dalam Kristus tidak ada jalan buntu.
Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Amin, saudara. Nah, ini dari Pastor Joseph Prince, ya. Ini waktu Yesus khotbah di bukit. Coba kasih besar suaranya dikit. For they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he much more clothe you, O you of little faith? Orang kusta tidak boleh dekat-dekat orang, saudara. Dia dikucilkan. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Setelah Yesus berbicara, dia turun dari bukit. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Setelah Yesus turun dari bukit, setelah dia ngajar, setelah dia berkhotbah tadi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada
imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, Imamat 14 tadi, sebagai bukti bagi mereka. Saudara lihat, di Imamat 14, orang kusta itu sudah sembuh baru datang pada imam, betul? Tapi di Matius pasal 8, orang kusta itu sudah sembuh belum, saudara? Belum. Orang kusta itu belum sembuh. Tapi kenapa dia berani datang sama Yesus? Karena dia dengar. Makanya saudara mesti dengar tentang Yesus. Apa yang saudara dengar tentang Yesus itu buat saudara berani datang sama Yesus atau tidak. Betul? Kalau saudara tidak pernah dengar tentang dia, saudara tidak berani datang sama dia. Makanya saudara selalu dengar tentang dia. Datang ke gereja, dengar tentang dia. Ya, ada waktu, dengarkan khotbah-khotbah tentang dia. Baca firman, cari tentang dia. Waktu saudara temukan tentang dia, saudara punya sebuah kerinduan untuk selalu datang sama dia. Nah, orang kusta ini, dia tidak ragu bahwa Tuhan itu Tuhan yang mampu menyembuhkan. Saudara perhatikan pertanyaannya. Tuhan, jika engkau mampu atau mau? Dia tidak ragu kalau Tuhan Yesus itu mampu, saudara. Tapi dia mungkin masih bimbang Tuhan mau atau tidak. Bukankah ini sama seperti hidup kita juga? Kalau kita ditanya kita punya Tuhan yang maha kuasa, ya. Kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita tidak pernah ragu. Kita punya Tuhan yang sanggup pulihkan rumah tangga kita tidak pernah ragu. Tapi apakah dia mau atau tidak, itu yang seringkali masih jadi kebimbangan kita, betul? Tuhan, apakah engkau mau? Apakah engkau begitu peduli sama aku? Apakah engkau begitu sayang sama aku? Apakah engkau perhatian sama hidupku? Itu yang seringkali kita masih menjadi sebuah tanda tanya. Tapi hari ini kita dapatkan sebuah jawaban. Tuhan bukan hanya Tuhan yang mampu, tapi Tuhan juga Tuhan yang mau. Amin, saudara? Dia bukan hanya Tuhan yang mampu, tapi dia juga Tuhan yang mau menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, mengangkat hidup saudara, memperbaharui hidup saudara. Dia bukan Tuhan yang menahan kebaikan dari hidup kita. Dia bukan Tuhan yang menahan sesuatu yang baik untuk hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, kita perhatikan saudara, orang yang kusta itu, dia masih kusta. Ya, harusnya dia harus disembuhkan dulu, betul? Dia disembuhkan dulu baru dia ditahirkan. Tapi saudara lihat, Yesus melewati beberapa proses itu. Ya, dia mengompres itu. Dia mempercepat itu, saudara. Dia tidak tunggu, kamu mesti disembuhkan dulu. Kalau dalam hukum Taurat, orang kalau mau ditahirkan, dia harus disembuhkan terlebih dahulu, betul? Setelah disembuhkan, baru dia ditahirkan. Tapi Yesus, kalau ketemu Yesus, saudara, dia sanggup untuk mempercepat itu, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan di luar waktu. Amin, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa mengompres waktu. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa menggantikan waktu-waktu yang terhilang dalam hidup saudara. Saudara ingat satu kali, ya, mujizat pertama yang Yesus buat apa, saudara? Ada yang tahu? Air berubah menjadi anggur. Ini anggur betul-betul wine, saudara. Bukan sirup anggur yang beli di toko, saudara. Anggur yang baik itu butuh bertahun-tahun, saudara. Saudara tahu, Yesus mengubah air menjadi anggur, itu bukan anggur-anggur biasa, tapi anggur yang terbaik. Menjadi anggur yang kelasnya terbaik itu butuh proses, butuh waktu. Tapi saudara lihat, Tuhan bisa mengompres itu dalam seketika itu, saudara. Seketika itu juga dia bisa hasilkan anggur yang terbaik. Sama dengan peristiwa orang sakit kusta itu. Harusnya dia melewati proses demi proses. Ya, aku kan harus disembuhkan dulu. Aku harus setelah disembuhkan, aku mesti buat ini lagi, aku mesti lakukan ini lagi supaya baru aku dinyatakan bersih sama Tuhan. Tidak, saudara, hari ini kita dalam perjanjian baru. Saudara datang pada Tuhan, saudara sudah dapatkan segalanya. Saudara bukan datang untuk melewati, aku harus melewati proses ini supaya Tuhan lebih sayang sama aku harus melewati proses ini supaya Tuhan kasih sedikit-sedikit sama aku. Tidak, saudara, bahkan sebelum engkau menyadarinya, dia sudah bayar buat hidup saudara sempurna. Amin, saudara. Kalau ada waktu-waktu saudara yang terhilang, mungkin ada dari saudara yang hari ini datang, engkau berkata, waduh sayang ya, beta buang waktu berapa tahun, beta salah pilih. Mungkin saudara ngalamin bertahun-tahun saudara hilang. Waktu yang saudara lewati banyak yang terbuang percuma. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, Tuhan bisa gantikan itu. Mungkin tidak bisa gantikan waktu yang ada, tapi kualitas dari waktu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, itu bisa jauh lebih baik. Amin, saudara. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami badai. Yohanes pasal 6. Waktu mereka disuruh Tuhan untuk pergi menyeberang terlebih dahulu. Yesus masih ada di atas bukit berdoa.
Dan kemudian apa? Murid-murid itu karena mereka tidak ikut arahan Tuhan Yesus, mereka menyimpang, saudara. Disuruh pergi ke sini, mereka agak berbelok, mereka alami badai. Saudara tahu, seringkali badai dalam hidup ini, itu kita alami karena kebodohan kita sendiri. Ya, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan iblis kadang-kadang, semuanya iblis disalahkan, saudara. Iblis kadang-kadang bingung, ini orang Kristen salahkan beta terus ini. Padahal dia yang pilih, dia yang jalani, salahkan beta. Kadang-kadang hidup kita ini karena keputusan-keputusan yang kita buat, saudara. Kita alami badai, ya. Dan karena kita alami badai, kita tidak sampai di tujuan di mana Tuhan mau kita ada. Kalau saudara perhatikan, mereka semalam-malaman mereka mengalami badai, mereka belum setengah perjalanan. Tapi firman Tuhan katakan waktu Yesus datang jam 3 pagi, Yesus datang berjalan di atas air. Dan kemudian apa, saudara? Mereka takut, hantu. Akhirnya Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Yesus akhirnya naik di atas kapal itu. Waktu Yesus naik di atas kapal itu, firman Tuhan bilang apa? Seketika itu juga. Katakan seketika. Seketika itu juga mereka langsung sampai di tujuan. Saudara bayangkan kata seketika itu berapa lama? Seketika itu berapa lama? Seketika. Mungkin hari ini engkau hampir menyerah dengan masalah, saudara. Engkau hampir menyerah dengan pergumulanmu. Engkau hampir menyerah dengan istrimu, dengan suamimu. Engkau sudah putus asa. Engkau menyerah dengan masa depanmu. Tapi jangan pernah menyerah datang sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang sanggup mengompres waktu. Amin, saudara. Dia Tuhan yang sanggup mengompres waktu. Firman Tuhan katakan, seketika itu juga mereka sampai ke tujuan. Amin, saudara. Orang kusta itu, dia tidak harus tunggu. Dia harus lewati proses, dia harus lewati tahapan, dia harus lewati disembuhkan. Dia cuma datang sama Yesus. Waktu dia datang sama Yesus, Yesus balik prosesnya. Aku sembuhkan engkau, bukan cuma sembuhkan, dia langsung tahirkan, saudara. Yesus tidak bilang, aku sembuhkan engkau. Yesus bilang apa? Aku tahirkan engkau. Artinya Yesus lewati itu proses, harusnya sembuh dulu. Dia langsung tahirkan. Kalau sudah tahir, itu sudah termasuk sembuh dan diberkati. Amin, saudara. Amin. Yesus peluk orang itu. Ya, di dalam perjanjian lama, orang kusta tidak boleh bersentuhan dengan orang bersih. Kena sedikit aja orang bersih jadi najis. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus sang kasih karunia menjamah orang yang kena kusta. Kasih karunia tidak kalah daripada dosa, tapi kasih karunia mengalahkan dosa. Amin, saudara. Amin. Apa poin yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, engkau mesti sepakat dan katakan apa yang Tuhan lihat tentang hidupmu, tentang situasimu, tentang keadaanmu. Jangan perkatakan tentang dirimu, tentang keadaanmu, tentang situasimu berdasarkan apa yang kau lihat. Apa kata dunia? Apa kata keadaan? Engkau lihat apa kata Tuhan tentang hidupmu. Mungkin kau merasa, aduh hari ini hidupku gagal, hari ini hidupku tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan bilang, aku memberikan engkau masa depan. Tapi Tuhan bilang, aku merancangkan yang terbaik buat hidupmu. Amin. Waktu engkau sakit, engkau bilang, aduh aku tidak mungkin sembuh. Tapi Tuhan bilang apa? Oleh bilur-bilurnya, aku telah menyembuhkan sakit penyakitmu. Mana yang kau perkatakan, saudara? Engkau lihat situasimu, engkau lihat keadaanmu. Waktu engkau lihat dompetmu kering, kantong kering, Tuhan beta kantong kering Tuhan. Bolehlah, tapi jangan terhanyut oleh situasi itu. Akhirnya engkau menjadi orang yang negatif. Tapi engkau perkatakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin, saudara. Engkau perkatakan janji Tuhan. Engkau perkatakan apa yang Tuhan lihat tentang hidupmu. Engkau pronounce itu. Engkau sedang melepaskan burung yang hidup itu. Kuasa kebangkitan Kristus itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Dia juga Tuhan yang mampu mengompres waktu. Mungkin ada waktu-waktu yang terhilang dalam hidup saudara. Ingat, waktu itu mungkin tidak bisa kembali. Ya, tapi Tuhan bisa gantikan itu dengan kualitas yang lebih baik. Amin, saudara. Jangan pernah putus pengharapan. Jangan pernah menyerah untuk datang sama Tuhan. Mungkin situasi membuat engkau menyerah,
Tapi jangan pernah menyerah untuk datang sama Tuhan. Karena dia Tuhan di atas segala kemustahilan hidup kita. Haleluya.